Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan ceria gitu ya. Karena kita akan melanjutkan pembelajaran lagi dengan soal-soal yang memang agak lumayan kesininya itu agak lumayan panjang-panjang dan butuh pemahaman agak sedikit teoritis juga ya kalau nggak salah gitu ya. Kemudian juga Ibu Bapak butuhkan juga literasi yang harus tuntas gitu ya literasinya gitu. Sampai setengah-setengah baru baca satu kalimat di atas, oh udah ini jawabannya ini. Nah nggak seperti itu juga ya, perlu dipahami juga. Dan kemudian juga seperti biasa saya menyampaikan juga kepada Ibu Bapak semuanya, tolong disimak baik-baik alur pembelajarannya. Sekali lagi mohon maaf apabila memang misalkan kita agak apa ya istilahnya, saya sedikit menolak untuk memberikan tanda misalkan seperti itu, kemudian juga memberikan apa sih jawaban langsung di filenya itu ya tersendiri, karena memang saya inginnya Ibu Bapak semua itu terlibat langsung dalam pembelajaran gitu. Jadi tidak hanya sebagai maksudnya tidak pasif hanya sebagai menyimak saja, tetapi juga ikut andil meskipun memang tidak langsung tidak langsung terlibat memberikan jawaban atau apa, tapi minimal dengan dirinya sendiri terlibat langsung belajar gitu. Nah kemudian juga seperti biasa yang sebelum-sebelumnya kami selalu tidak mengulang jawaban gitu ya, tidak mengulang jawaban kecuali mengkonfirmasi gitu ya, kecuali mengkonfirmasi, kemudian juga ya dikonfirmasinya dengan alasan yang tepat. Kemudian juga dengan apa ya, yang membuka wawasan gitu, membuka wawasan kita semuanya tentang pembelajaran. Kemudian hari ini, pada malam hari ini, alhamdulillah Pak Sugianto sudah menyiapkan diri untuk share screen, dan sepertinya karena sekaligus sambil belajar dengan Pak Sugianto, nah kalau Pak Sugianto pasti akan memberikan tanda di mana kata kuncinya, di mana jawaban-jawabannya. Dan Bu Nining kemarin ada yang menyampaikan katanya kalau bisa jangan terlalu cepat Bu gitu ya, karena ada yang apa mungkin bukan kurang ya, belum nggak bisa tune in mengikuti alur gitu ya, terus seperti itu ya. Nah terus juga di akhir misalkan di akhir pembahasan Bu, misalkan nomor 29 tadi sudah disampaikan kenapa tidak A, kenapa tidak B, kenapa tidak C gitu ya, seperti itu, kenapa pilih jawabannya. Nah di akhir ada penegasannya, jadi nomor ini jawabannya ini, mungkin seperti itu. Baik Ibu Bapak, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan langsung Bu Nining dan Pak Sugianto untuk berkolaborasi. Sementara saya izin off cam karena di sebelah sudah menunggu meet kelas berikutnya, yaitu dari kelas umum ya, campuran kelasnya gitu yang berbeda. Silakan Bu Nining, mangga. Terima kasih Pak Andri. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Sehat selalu ya. Semoga masih tetap semangat untuk belajar. Saya mohon maaf bila 2 hari kemarin dirasa kecepatan, karena saya takut kelambatan justru Pak Andri, kayak tidak terkejar jumlah soal, karena saya dengar jumlah soalnya 60 ya. Pertemuan pertama kita waktu itu kan 10 soal. Itu tuh udah diempet-empet sebetulnya, Mas. Saya tuh udah berusaha untuk pengen panjang, tapi karena pertemuan pertama ya mungkin harus betul-betul dipastikan bahwa everybody understands what I'm saying gitu. Tadinya ketika nomor 11 sampai 28 kemarin saya pikir kecepatan itu cukup, tapi mungkin nanti para ibu bapak nggak apa-apa, langsung aja Bu ulangi atau Bu diperlambat. Kayak memang saya secara kalau ngobrol juga suka cepat. Segitu teh Pak Andri udah berusaha keras untuk dikurangin sebenarnya ya. Rem ya, Karena Bu. saya juga khawatir kalau saya agak kelambatan, kesannya kayak, kok saya digituin sih. Saya juga ngerti kok. Kadang-kadang ada, jadi saya pribadi juga kalau menghadapi situasi seperti ini ada pemikiran yang
ini benar-benar nggak ya kecepatannya pas. Tapi kalau ibu bapak memang mau mengusulkan, nggak apa-apa langsung aja. Saya tidak akan kan ini memang saya membersain bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu merasa, Bu ulangi Bu yang tadi menghubungkan A dengan B-nya misalnya atau menghubungkan frase anu dengan frase anu, nanti kita ulangi aja. Yang penting kita ngerti. Jadi jangan nerima apa adanya saya. Ya, gitu ya, Bapak Ibu. Mari itu kita betul lanjutkan Bu, ke bingung. ya. Karena kalau Bingung kalau banyak orang ya, lambat, ya karena variasinya terlalu tinggi. lambat juga kadang suka ngantuk kalau saya sih. Kalau terlalu lambat gitu. Terus soalnya takut gak kekejar ya. Nah, Ada itu soal-soal ini tertentu yang harusnya soal dikejar ya. gitu. Contoh misalnya saya lihat ada pola yang sama di beberapa soal. Biasanya di soal-soal berikutnya saya agak cepat ya Bapak Ibu. Karena polanya udah sama, hanya mungkin perubahan di kata, di frase, di metode mungkin begitu. Biasanya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, feel free saja to ask me to slow down gitu ya. Oke, kita ke nomor 29. Boleh diperbesar nggak Pak Sugianto? Biar satu tayangan itu satu soal aja. Jadi maksudnya biar hurufnya lebih jelas kelihatan. Nah, gini. Mungkin agak digeser sedikit ke kiri ya. Oke, nomor 29. Bismillahirrahmanirrahim. Based on the indicator that follows, ada indikator ini ya. Indikator tujuan pembelajaran nih biasanya. Given 3 brief paragraphs of different. Oh, malah jadi ketutup ya kalau digedein. Saya yang salah ini. Salah masang Perkecil apa nih? 5%. Ah, udah. Cukup. Good, thank you. Given 3 brief paragraphs of different themes, diberikan 3 paragraf singkat dari 3 tema yang berbeda, on which every second half of every second word is mutilated. Setiap setengah kata kedua dimutilasi. Dihilangkan maksudnya ya. Dan students fill in the blank spaces. Jadi si siswa itu mengisi yang kosong. Udah biasa lah ya, sudah terbayang ya. Mengisi kata yang enggak ada itu. Kemudian the most appropriate scoring scheme relevant to the assessment procedure is, nanti nyekoring. Nanti Bapak Ibu mau men-skornya seperti apa katanya gitu. Scoring yang cocoknya harus seperti apa. Nah, saya juga baru tahu nih ada dichotomous scoring, ada primary trait scoring, ada polytomous scoring, ada weighted scoring. Tapi Bapak Ibu kita sama-sama bayangkan siswa mengisi paragraf dengan kata yang si paragrafnya itu ada beberapa kata yang dikosongkan gitu ya. Kemudian si anak ngisi kan seperti kebayanglah fill in the blank gitu ya. Kemudian cara kita memberi penilaiannya katanya yang cocok dengan cara memberikan soal yang seperti itu tuh gimana, prosedur penilaiannya itu gimana menskornya, apakah scoring with a penalty? Saya juga baru baca nih Pak Andri. Bapak Ibu kita sambil googling aja bersama, ada dichotomous scoring, ada primary trait scoring, ada polytomous scoring, ada weighted scoring. Ada yang sudah baca belum? Atau kita lewati dulu, kita simpan untuk minggu besok-besok supaya nanti kita ada waktu untuk mempelajari ini. Kayaknya karena baru buat saya. Karena biasanya ditanyanya begini, yang seperti ini namanya metode asesmen apa? Biasanya metode asesmennya, bukan prosedur penilaian. Ini kan prosedurnya ya. Boleh nggak saya usulkan untuk depending dulu yang ini? Nanti kita cari dulu di Google ya. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Kalau saya pribadi, saya terus terang, I have no background knowledge about this. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang pernah, mungkin boleh. Kalau memang sepakat, kita lewati dulu ya. Kita lanjut ke nomor 30. Oke. Ya, Miss. Nah, the problem in Mr. Andi's class is the students tend to compete excessively in reading class. Masalah yang ditemui Pak Andi di kelasnya itu, siswa cenderung berkompetisi dalam pelajaran bahasa. They don't have much experience in working together in task groups. Mereka itu nggak biasa kerja sama di dalam grup. Yang mereka
lakukan cenderung yang cepet-cepet, bukan kerjasama. Kebayang ya, kalau angkatan saya mungkin generasi X ini terbiasa dengan cepet-cepet gitu ya, siapa yang duluan gitu ya. Padahal sekarang kan sudah lebih ditonjolkan kolaboratif ya. Nah, ini si kelasnya Pak Andi ini begini nih. Kemudian, Mr. Andi jadi she ya. She believes that they need to have more opportunities to work together to change as their attitudes in competing leads to an unhealthy class atmosphere. Nah, si Pak Andi atau Bu Andi ini percaya bahwa mereka harus memiliki kesempatan yang sama atau diberi kesempatan untuk work together. Jadi kita sudah ngeliat nih, ini anak kok pada nggak mau kerja sama ya, pengennya cepet-cepet, jadi mikiran diri sendiri gitu. Tapi kita tahu bahwa kerjasama itu penting. Nah, si guru ini pengen mengubah culture itu, kebiasaan si siswa yang pengen nonjol sendiri itu dengan kerjasama. Supaya atmosfer kelasnya itu sehat gitu ya, tidak bersaing dengan ketat. Untuk memecahkan masalah ini, dia merancang sebuah strategi pembelajaran yang inovatif melalui Classroom Action Research. Berarti dia mau bikin PTK, ya betul nggak Bapak Ibu? Masalahnya adalah anak lebih suka menonjolkan diri ketimbang bekerja sama. Itu masalahnya. Nah, kayaknya menurut si Bu Andi atau Pak Andi ini harus bikin PTK nih. Nah, si PTK-nya ini, si langkah-langkah yang dibutuhkannya yang mana, elemen apa saja yang kira-kira bisa dipakai untuk menuju pada solve the problem yang tadi. Boleh Bapak Ibu, ada yang pernah tahu KWLH? SQ3R, SQ3R. Jigsaw, mind mapping, click and ulang. KWLH ada yang sharing? Ada yang pernah baca KWLH? Pernah tapi lupa ya. Saya lupa H-nya, tapi kalau yang saya ingat KWL-nya. K itu know, W itu what kalau nggak salah ya. L itu learned. K itu want to know and know. learn. Oh iya, want to know ya. K itu know, W-nya itu want to know. Learn itu yang learned ya, yang sudah dipelajari. Itu know, yang kamu tahu apa. Ya, itu KWL. Kemudian W-nya itu yang ingin kamu tahu apa. L-nya yang sudah kamu pelajari apa. Saya nggak tahu yang H-nya ya. Ada yang mau sharing? How? Nanti kita, kenapa? How ya? Oh mungkin how. Karena saya pernah membuat buku teks untuk kelas 10. Ini salah satu di langkah pembelajaran yang kita buat, ada KWL ini. Jadi, ketika anak mau baca, jangan dulu dikasih bacaan dulu Bapak Ibu. Tapi ketika kita lihat judulnya, ada judul tentang football gitu ya. Jangan langsung dikasih teksnya. Kira-kira kalau judul football ini, apa yang kamu tahu tentang football misalnya? Nanti mungkin ada yang jawab itu jumlah pemain ya, atau favorit klub. Nah, kita bikin tabel, makanya sebutnya tabel KWL kalau yang saya ingat. Nanti anak-anak tahu tentang ini A, B, C. Terus di kolom W, di kolom want to know, kira-kira kamu pengen tahu apa nih kan dari teks tentang football ini? Misalnya mereka ingin tahu cara menjadi pemain yang keren misalnya gitu ya, nanti di lead lagi. Nah setelah itu kita suruh baru mereka baca. Jadi mereka baca itu bukan karena diwajibkan oleh guru untuk baca, tapi karena semacam ada tagihan kepada dirinya bahwa saya pengen tahu hal beberapa. Dia mereka baca kan, baca kita konfirmasi. Nah coba kamu jadi tahu apa sekarang dari situ? Bisa jadi yang di W itu tidak semua ada. Nah, biasanya memang untuk reading ya, KWL itu untuk reading.
Kemudian, yang B itu SQ3R. Saya lupa ingat, tapi ada ini saya pernah baca. Jadi kayak selecting, kemudian ada jadi memilih bahan reading. Jadi kalau kita mau ngajarin reading, itu kita harus ada memilih bahan ajarnya dulu, kemudian apa ya, saya lupa nih SQ3R ini. Boleh Bapak Ibu sambil googling. Ada reciting, pokoknya 3R itu salah satunya reciting. Jadi R di situ tuh 3R, artinya ada reciting, ada reading. Saya sambil buka. Kenapa Bu? Review. Boleh Bu di Ada di R yang terakhir review. Ya. Ada. Ya. Ada review ya. SQ3R itu adalah metodologi membaca yang ada 5 set. Satu survei. Survei question, key-nya itu question. Nah, ya itu udah read, recite, dan review. Read, saya pernah sempat lihat YouTube-nya. Jadi ketika mengajarkan reading dengan tipe SQ3R ini, kita waktu itu yang contohnya itu baca majalah atau koran. Kalau majalah sama koran kan semua judul pada di depan semua ya. Nah, kita survei dulu. Survei dari sekian tema yang dimunculkan di majalah atau koran itu, kita tertarik kemana nih? Misalnya ada kata-kata orang tenggelam, ada berita misalnya orang tenggelam, atau ada artikel bagaimanakah membuat suami betah di rumah, misalnya gitu ya. Jadi kita melakukan survei dari sekian itu mana yang akan kita baca, yang tertarik, yang kita membuat kita tertarik. Nah, kita tentukan baru question, kira-kira sama dengan yang tadi dengan KWL mirip sedikit. Kira-kira munculkan pertanyaan, isinya kira-kira apa ya si artikel itu? Gitu. Apakah saya termasuk yang begini? Apakah suami saya termasuk yang begini? Nah, itu muncul kan? Baru sekarang, oke, sekarang kita baca. Jadi membacanya itu karena butuh, karena ada pertanyaan dulu. Bukan sekedar, ayo baca sekarang, lihat buku halaman 2. Di situ ada misalnya lavender, baca gitu ya. Tuh anak ya kalau anaknya mau baca itu pasti karena kepaksa, karena takut, bukan karena menarik untuk pengen baca gitu. Itu namanya SQ3R. Kemudian pilihan berikutnya adalah jigsaw. Kalau Bapak Ibu kalau jigsaw gimana? Jigsaw berkelompok, Mem. Itu diskusi kelompok, gimana? Ya. Gimana tuh? Gimana dulu, baru nanti gabung lagi kelompok. Ya, boleh. Yes. Ya, gimana Pak? Duduk Bisa kelompok. Dibentuk dulu kelompok utama. Dibentuk kelompok utama, baru dibagi lagi kelompok ahli. Duduk kelompok utama. Ya, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa kelompok kecil. Dipilih. Kelompok Yes. ahli ya. Dan kembali lagi gitu. Ya. Kemudian kembali ke kelompok asal. Jigsaw itu kan yang kita bayangkan adalah cara berkelompok ya. Cara berkelompok mereka, Mam. Betul. Yes, Mam. Kalau di dalam reading ngajari reading, katanya begini. Jigsaw reading itu teknik membaca yang break up longer text into small chunk. Dipotong-potong ya, jadi tidak seberat semuanya dibaca. Yes. Nah, tapi benar kemudian diarahkan untuk mereka kerjasama di dalam kelompok. Yang tadi ya kata Ibu, ada expert. Misalnya sekarang udah dibaca, coba sekarang kelompok ini hanya fokus di paragraf 1 ya, gitu kan ya? Yes. Cari main idenya, misalnya kan? Atau cari pelakunya, atau cari tempat dan sebagainya yang kemarin kita bahas. Kemudian situ dipecah ya. Kamu masuk ke sana, gabung. Kamu tahu paragraf 1, kamu tahu paragraf 2. Mereka kemudian berbagi. Nah, itu contoh jigsaw reading. Kemudian nomor 4. Terbayang nggak Pak? Persoalan yang di atas tadi kepecahkan dengan yang mana Pak? Bu? Persoalan yang nomor 30 ini terpecahkan kalau pakai action research ya. Dengan metode apa? Sudah terbayang nggak? Sudah ketemu belum jawabannya? Sudah ketemu ya? Iya, karena jigsaw itu
sudah harus melibatkan kelompok. Kalau KWLH tidak wajib kelompok. SQ3N tidak wajib kelompok. Kalau Jigsaw, nggak akan ada nama Jigsaw kalau tidak berkelompok. Kelompok. Ya. Nah, salah satu trik menjawab, kalau sudah ketemu yang kita yakin benar, yang lain nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Karena soal yang benar itu hanya memiliki satu jawaban benar. Gitu. Apalagi terlihat D, mind mapping. Mind mapping bisa sendiri nggak, Bu? Atau harus berkelompok? Kayaknya bisa sendiri deh, Man. Bisa sendiri ya. Bisa sendiri. Cuma bisa Kalau klik tidak and butuh clang itu istilah nanti tidak butuh orang lain. Sekarang kita cari ada click and clang. Sudah ada ya, Pak? Saya juga sambil buka. Klik And clang. melanjutkan membaca, Click Mam. and clang. Gimana, Bu? Melanjutkan Melanjutkan. teknik melanjutkan bacaan. Teknik Melanjutkan baca. Iya. Oke. Jadi si and clang itu selama membaca, siswa itu diberikan konteks clue. Oh, ini petunjuk konteksnya. Kemudian membagi kita dipotong-potong gitu ya. Makanya ada klik diambil, diklang, dipotong-potong supaya si kata itu jadi lebih paham dia tuh. Jadi klik itu words atau radiusnya itu si siswa paham. Diklik di situ dulu. Nah, tidak ada pembahasan harus berkelompok. Cuman cara meningkatkan baca aja. Ada hubungan dengan pengelompokan. Berarti yang paling mendekat, bukan yang paling mendekati lagi ya. Pilih si Pak Andi itu adalah Jigsaw. kalau bikin kelasnya itu bisa kooperatif dengan Jigsaw. Itu nggak bisa dihindari ya. Bu ya. Nggak bisa dihindari untuk tidak bekerja sama, nggak bisa gitu. Is that clear? Ini RPP saya RPG, Mam. Oke, next ya. Oke. Ya, RPG ya. Good. Nanti yang lain boleh juga. 31 sekarang. Observations by a collaborator during the conduct of classroom action research are mainly focused on. Nah, pada saat PTK kan ada kolaborator ya yang observasi kita ya. Fokusnya kemana sih mestinya si observasi itu teh? Harusnya fokus ke apa? Kan kalau lesson study fokusnya ke siswa ya. Katanya kalau lesson study itu kita nggak boleh, tanda kutip, nggak boleh mengkritik guru. Kita harus pakai bahasa siswa gitu ya. Dibuat seolah-olah lesson study mah fokusnya adalah siswa. Kalau observasi di dalam PTK, bagaimana nih fungsi si observernya itu, si kolaboratornya itu? Apakah A, both the teacher teaching and more importantly student behavior, kedua belah pihak, gitu ya, baik si guru dan si siswa yang diperhatikan. Kedua, kalau A itu observasinya fokus pada dua-duanya. Si guru diliatin, si siswa juga dilihatin, di cerong gitu ya. Observation. Ditikan gurunya benar nggak ngajarnya, benar nggak nih perilakunya gitu ya. Apakah B, detail description progress from minute to minute, melihat deskripsi yang sangat detail, perkembangannya itu dicatat terus dari menit ke menit ini perkembangan anak itu. Apakah C? No. Mengobservasi akhir kelas selama penerapan strategi yang dicoba dijadikan pemecahan masalahnya gitu ya. Yang D, hubungan antara siswa, hubungan antar guru dan siswa. Itu yang atau E, melihat pengumpulan data untuk kan dijadi perubahan. Ya, udah panjang-panjang saya bacain ya Bu, langsung ketahuan jawabannya.
Iya. Jadi sebenarnya Di sini yang atas itu sudah ada kategori menutupi semua yang di bawah ya, betul nggak? kolaborator. Gimana ngajarnya, siswanya ada perubahan atau tidak? Ya, begitu ya. Gurunya itu ngajar pakai ya Pak. Ada kolaborasi ya Pak, ada Pak. Ya. Jadi maksudnya si kolaborator itu adalah mencorong siapa? Mencorong fokusnya apa yang dia lakukan gitu. Nah, kalau saya perhatikan yang B, C, D, dan D itu sebenarnya ada A itu. Jadi A itu lebih luas dari yang B, C, D. Maksudnya begini. Gitu. Berarti ada sih. Kalau kita pilih D aja, ya kurang. Kenapa? Karena nanti gak kelihatan siswanya. Nanti Cagu menjelaskan atau menggunakan metodenya gak kelihatan juga. Dia cuma fokus pada deskripsi perkembangan kelas juga. Ya, dia tuh bagian dari yang A, betul nggak? Kemudian yang C. Yang C ini kan sebetulnya ngelihat guru ya Pak. Mengimplementasikan strategi tertentu kan. Dia lihat ke guru kan. Kalau yang B juga bisa kita bilang perkembangan perbaikan si siswa ya. Siklus 1 dan siklus 2 kan logikanya katanya harusnya naik ya. Maksudnya naik itu ada perubahannya ke arah lebih baik. Walaupun tidak selalu bahwa action research itu berujung dengan perubahan positif gitu. Katanya perubahan yang turun juga itu bisa dilaporkan. Nah, kemudian interaksi siswa dengan siswa, interaksi guru dengan siswa kan juga bagian dari yang A ya, betul nggak? Bagaimana guru meminta siswa untuk ke depan, kan berarti diperhatikan interaksinya. Bagaimana antar siswa saling support, misalnya kayak kerjasama, kan diperhatikan. Berarti D itu juga bagian dari A. Apalagi yang E, kan harus memperhatikan data-data, misalnya ini soal ulangan pertama dengan soal ulangan kedua, siklus kedua, ada perubahan. Kan dia juga harus melihat itu ya, betul nggak? Kolaborator, itu tugasnya seperti itu. Setuju? Setuju, Bu. Ya, maksud saya ini bedanya dengan lesson study. Kalau lesson study, tanda kutip, tidak boleh ngomongin guru. Kalau lesson study harus, saya lihat tadi siswa sebelah kiri tidak belajar. Padahal sebetulnya kita ngeritik gurunya juga. Apakah Bapak nggak lihat, Ibu nggak lihat gitu ya. Sebetulnya secara tidak langsung kita bilang, berarti Bapak Ibu gurunya kurang memberikan manajemen kelasnya kurang baik. Karena ternyata di ujung sebelah kiri misalnya masih ada yang ngobrol sehingga dia tidak bisa belajar. Tapi kalau di kata kunci untuk lesson study memang adalah fokus kepada siswa. Kalau di kolaborator fokus pada cara ngajar guru dan cara belajar siswa. Oke? Kita lanjutkan, bisa dilanjutkan? Iya, nomor 32. In doing, ini sudah masuk action research semua ya. In doing action research, the researcher should understand the stages as suggested. Manakah urutan yang benar dari PTK gitu loh Bapak Ibu. Mangga Bapak Ibu mau yang mana nih? Partai A, partai B, partai C, partai D atau partai E? Bapak Ibu kita cek satu-satu ya. Yang A itu ada preliminary study, planning, acting, implementing, observing, and reflecting. Ada yang aneh nggak di sini? Di A. You feel something weird here? Observing, ma'am. You Observingnya see di something belakang. Observingnya di odd? terakhir. Iya. Observingnya di belakang. Mana Bu? Observingnya di terakhir. Observing Ditaruh di akhir. agak akhir itu. Selain keanehan di situ apa lagi? Maybe planning, acting, Bapak Ibu, kalau acting sama implementing kira-kira kegiatan yang sama atau berbeda? Sama. Sama saja. Sama. Jadi yang anehnya di situ.
Dan observing itu benar sebelum reflecting. Kan selama kalau observing itu betul nggak? Reflecting pasti di akhir ya. Masa observing di akhir? Ya enggak? Iya. Ya enggak? Nah, yang anehnya di mana ini? Acting itu sama dengan implement. Sekarang kita cari keanehan di B. Yang aneh jangan pilih. Apa yang aneh di B? Doing dan acting. Doing sama enggak? Ya. Sama. Berarti D jangan dipilih. C, ada keanehan? Ya. Acting dengan Sama acting and Sama implementing. implement. Oke, A, B, C jangan dipilih ya. Sekarang tinggal D dan E. Bapak Ibu pilih yang mana? D atau E? D delta. Kenapa nggak pilih E? Nah, sekarang saya balikin. Kenapa nggak pilih E? Berarti D ada yang aneh kalau nggak dipilih. Iya, ada dua. Kata implementing Observing. Iya Bu. Observing. After observing, reflecting. Observing, reflecting. Iya, yang aneh adalah ada observing, ada seeing. Tidakkah keduanya sama? Oh iya. Betul nggak? Di bagian D. Ya. Jadi langsung ketahuan jawabannya adalah D. Karena nggak ada yang aneh. Secara tidak langsung kita jadi tahu bahwa acting itu terakhir. Ya enggak? Iya, Mem. Itulah gunanya kenapa soal harus benar walaupun si pilihannya itu pun salah gitu. Soal itu harus benar, yang pilihannya salah pun harus benar gitu. Harus benar menguji orang yang benar-benar tahu dan tidak tahu gitu. Oke? Bisa diikuti sampai situ? Bisa, Mem. Kita lanjutkan ya. 33. Nah, ini sudah accept lagi. Oh, ini udah nggak PTK lagi ya. Sekarang accept. Mikirnya harus agak panjang nih kalau udah accept ya. To design a good lesson plan, untuk membuat RPP yang baik, a teacher should develop among other things these elements. Si guru harus mengembangkan hal-hal berikut. Jadi waktu bikin lesson plan itu, guru harus bisa mengembangkan hal-hal berikut. Kecuali mana yang nggak usah dikembangkan. Ayo Bapak Ibu mau pilih yang mana? Kalau A, indikator peraihan kompetensi, materi dan media bisa dikembangkan, harus dikembangkan? Harus, Bu. Iya, media harus. Artinya apa? Harus. Kita yang kuasanya otak-atik itu. Jangan terpengaruh oleh orang lain. Makanya aneh kalau ada yang RPP-nya itu ngedownload. Saya tahu anak kita cocok enggak sama RPP tertentu. Pak Dede ketawa-ketawa aja, Pak Dede kenapa? Jadi saya pribadi walaupun banyak yang menjadi buzzer PMM mengatakan bahwa tinggal download. Lah kalau saya baca nggak ada yang sesuai atau beberapa hal tidak sesuai ya jangan langsung plek gitu ya. Kecuali untuk disuguhkan kepada pengawas guys. Itu mah boleh lah dikopas ya. Tapi when we are in the class itu kan kita tahu persis. Saya nggak mau indikator itu terlalu ketinggian buat anak saya di pertemuan ini. Saya hanya bikin indikator yang seperti ini saja. Berarti yang mengembangkan indikatornya kita kan. Materi di buku kok itu sih. Bapak Ibu ada yang pernah pakai buku ini? Saya pakai buku ini. Walaupun saya tahu penulisnya dan saya pernah ikut berumbuk dalam menulisnya, ngobrol gitu ya, karena saya di meja sebelahnya.
Ya teman saya di sebelah yang SMP, saya di SMA di kelas 10. Saya tahu prosesnya. Saya tidak serta-merta menggunakan seluruh buku ini. Saya pilihin juga. Ketika ada yang nggak cocok juga, kok gini ya, cari lagi di materi yang lain. Artinya guru harus mengembangkan materi. Ada yang saya ambil dari sini, ada yang saya nggak ambil, atau di sini yang ambil sepotong bagian tertentu, ambil lagi disambungkan sama bagian yang lain. Jadi memang guru harus begitu, ya. Kemudian media, udah jelas ya. Kita yang tahu cara mengembangkan media yang cocok untuk pembelajaran kepada anak kita, ya enggak? Berarti yang A tidak bisa dijadikan except ya, bukan jawabannya. Sekarang mana lagi? B, C, D. Yang C, yang nggak mungkin kita yang ngembangin gitu loh. Ya mungkin tuh yang C, yang kompetensi Ya, dasar, betul. Ya, yang betul, metode pembelajaran sama Yang kompetensi itu ya, betul. Saya lihatnya langsung ada kata basic kompetensi. Ibu bapak, kalau kita ngajarin bahasa Inggris ini ya, mata pelajaran kita, nggak usah bikin kompetensi dasar sendiri. Kita nanya sama negara. Sudah ada. Udah ada. Tinggal pakai. Negara, kamu tuh mau saya ngajar apa sih ke anak-anak SMP tuh, gitu kan? Kata negara bilang gini, ada nih bunyinya, siswa harus bisa bla 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 bla. Oh gitu, baiklah, gitu kan. Jadi kalau itu nggak boleh diumbangkan sama kita. Yang kita umbangkan adalah apa? Supaya nyampe ke situ, saya mau begini. Nah, yang begininya ini yang kita kembangin. Saya mau pakai buku ini, saya mau pakai materi ini, saya mau gini langkahnya, gitu. Oke? Jadi yang C itu nggak bisa diotak-atik sama guru ya, karena itu sudah titipan dari negara, gitu istilahnya. Learning method titipan bukan. Itu kan ada teorinya ya. Kenapa kita pakai GBA? Ada teorinya. Kita kan bukan ahli, ngikutin aja. Ngikutin plek-plek atau memang nggak ngikutin karena nggak ngerti gitu ya. Atau switch. Hari ini ngikutin GBA, besok malas jadi ngikutin kemauan diri sendiri aja. Tapi kan learning metodologinya itu sudah firm untuk ahli mah kan. Harus GBA ya harus begitu, ada BKOF, ada MOT, ada dan lain-lain ya. Oke, jadi kita langsung lihat kata basic competencies. Artinya A, B, D, E itu harus dikembangkan sama kita. Setuju ya? 34. Except lagi nih. Except lagi nih. Mikirnya lama nih, gitu ya. The following are what a teacher should do when one of his students does not understand the question. Boleh Bapak Ibu? Kalau ada siswa yang nggak ngerti dengan pertanyaannya, si guru harus apa? Yang dilakukan adalah pasti 4 hal. Yang nggak boleh lakukan yang mana? Yang mana yang bisa, yang tidak membantu menjawab siswa nih? Karena yang 4 mah bisa membantu. Yang A, E. Yang Another student. Ini kan nggak ngebantu dia, kayaknya itu kan menurut saya gitu. Are you sure? Soalnya kan di situ bilangnya apa yang dilakukan. Bisa itu tutor sebaya. Iya, betul. Bisa Pak, bisa tutor sebaya. Saya sering menemukan mereka lebih ngeri ketika diterangin sama temennya daripada sama kita. Betul nggak? Di bahasa temannya daripada Explain the bahasa topic Ya, again and again. atau anak sekarang memang ada yang lebih bisa nerain ke temennya, atau anak sekarang dia lebih tahu nangkep pertanyaan temannya ketimbang kita. Ngalamin nggak? Saya sih ngalamin, sering. Gimana? Terus ada teman gini, oh gini Bu, katanya maksudnya gini Bu. Malah kita itu bisa bantu jawab si yang bertanya karena diterangin sama yang temennya itu. Karena teman itu kayaknya ngerasain juga tuh kesamaan pertanyaannya gitu. Jadi sebetulnya bisa ya Pak, minta temennya ya. Bisa. Yang aneh, yang nggak mungkin kita bisa bantu dengan apa? Nggak ada gunanya gitu kata kalau ini. Write the question on the Ya. blackboard. Emang kalau kita tulis di papan tulis langsung jadi keharti gitu? Iya Bu, nggak bisa. Kan tidak ada hubungan ya Pak ya. Iya. Nah ini yang saya maksud tadi. Makanya soal except ini
membuat kita we have to think very deeply gitu. Jebakannya cukup ampuh ini kalau kata accept ini. Beda dengan yang dan adalah kan kita langsung cari satu ya. Kalau ini cari Kalau yang ini enggak. harus 3. Harus 4 berarti yang 4, dipikirin ya Pak, karena ya. ada 5. 4 Artinya apa? Pemikiran kita jadi harus lebih luas, harus lebih lama mikirnya. Is that understood? Yes, ma'am. Artinya apa Pak? Kalau saya senang dengan suka tes seperti ini, saya jadi tahu, oh berarti A itu benar. B itu berarti nanti kalau saya ada anak yang nanya, saya harus memanfaatkan anak-anak yang pintar. Berarti menyimpulkan kata dan struktur pertanyaan saya. Mengulang, yang ini kan mengulang ya. Oh saya ulangi pertanyaannya, mungkin sama dia tadi kalau pertama ditanya mah belum ngerti. Yang ketiga, menerangkan lagi si topik itu. Secara tidak langsung kita diajarin oleh soal ini, betul nggak? Itulah yang saya bilang sebetulnya dari evaluasi ini ada sesi kita untuk belajar. Idealnya ya, mudah-mudahan ya mendekati ideal lah. Walaupun agak sedikit melenceng tapi mendekati, mudah-mudahan. Oke, kita lanjutkan 35. Alah masih accept. Masih accept. Langsung wah accept. Pak Sugianto boleh dikebawahkan biar masuk D sama E-nya. Digeser aja 35 ke bawah. Maksudnya di enter aja, dipindahkan gitu. Biar satu frame nanti. Satu scene. Di itu aja dari nomor 34 di enter berapa kali? 4. Nah, sip. What follows are important for teachers to consider in making students learn English effectively. Yang mana langkah berikut yang tidak membuat siswa belajar efektif? Berarti yang 4-nya belajarnya bisa efektif. Mana yang nggak efektif? Yang harus dipikirin guru ada 4 hal supaya siswanya itu belajar bahasa Inggrisnya efektif. Yang satu berarti nggak efektif. Ayo, kira-kira. Bahasa ibu yang C. C maybe. Bahasa ibu. Iya. The use of knowledge. Kenapa? Yang itu tidak efektif. Karena bahasa ibu kita kan bukan bahasa Inggris, Miss. Ya. Jadi kalau kita gunakan pengetahuan itu untuk menggunakan bahasa Inggris nggak efektif gitu ya Bu ya? Iya. Iya, gitu. Miss. Iya. Sepertinya. Kalau A kenapa Bu? Enggak. Kan kita harus mendelitin yang itu ya. Maksudnya tahu benar A tapi kenapa enggak B kan gitu ya? Biar kita yakin. Coba, kenapa yang A efektif? Itu berarti kan ya? Berarti yang lain efektif kan ya? Yang A efektif enggak? Enggak tahu. Apakah resources itu efektif? Banyak gitu. Banyak sumber yang kita gunakan. Efektif nggak buat anak belajar bahasa Inggris? Iya, Nggak cuma satu sumber maksudnya, nggak cuma ini doang. Iya, Tapi banyak pakai sumber. YouTube, pakai Google, pakai Word, pakai ini. Efektif ya? Oke. Setuju ya? Efektif, Itu Miss. maksudnya Iya. resources itu. Oke. B. Pernyataan afeksi, sikap mereka terhadap pembelajaran. Apakah itu membuat mereka belajar dengan efektif? Kalau udah malas-malasan itu berarti nggak efektif. Iya. Kalau dia antusias, sikapnya ya. Afeksi itu kan sikap. Bukan sikap dalam arti santun, bukan begitu. Tapi cara pandang dia terhadap bahasa. Ada yang antusias gitu ya. Ada yang bahasa Inggris gitu kan. Berarti afeksinya kurang. Kalau yang bahasa Inggris itu berarti afeksinya kurang. Motivasi gitu ya. Itu membuat mereka efektif nggak belajar bahasa Ya, Inggris? masih bisa, ma'am. Ya, masih Oke. bisa masuk. Yang C, Ma'am. pengetahuan tentang bahasa ibu mereka membuat pembelajaran bahasa Inggris efektif. Betul nggak? No, exactly.
Belum tentu karena kan ada yang beda ya. Belum tentu, iya. Coba. Beda ya. Si bahasa Sunda mah Beda-beda. jangan jauh-jauh lah, bahasa Indonesia aja. Kalau kita kan DM, mereka kan MD ya. Malah jadi kontra, betul nggak? Sering nggak kita namain, jangan sering, saya kemarin Apalagi aja. bahasa Saya tidak Palembang. menduga anak saya tidak menduga anak saya ternyata nggak tahu kalau air panas itu hot water. Mereka tuh ngotot bilang water hot. Karena dalam pemikiran mereka air itu ya water, panas itu ya hot. Kan saya praktek, mungkin ada yang lihat ini YouTube saya, praktek ngajar prosedur. Saya langsung giniin Yes, kan, ma'am. Sudah. Ibu lihat ya. Lihat, Bener Ma'am. ya Bu, ada yang ngomong water hot. Iya, iya. Ya, cowok Saya itu ya. juga ngajar bertahun-tahun baru ketemu anak yang bagus sih. Jadi kita tidak menutupi anak yang memungkinkan, sangat memungkinkan. Dia bilang, ini apa? Itu kan. Saya gini kan, for the gitu. Dia langsung gini, water. Saya nanya, water apa? Water hot. Gitu. Ya, iya. Bilang, Lihat, Ma'am. tapi apa yang harus kita, ya bilang aja hot water. Oh hot water gitu. Ada yang anak tuh kayak kaget gitu, tahu bahwa ada Ibu nggak tahu, saya lupa apakah yang di YouTube itu sudah dipotong atau belum. Aslinya itu gini Bu, oh dibalikinnya cina gitu. Kalau bahasa Sunda tuh dibalikinnya cina. Dibalik. Secara tidak dibalikin gitu bahasanya tuh. Dibalik bahasanya. Secara dibalik posisinya. Saya lupa apa YouTube saya itu dipotong atau dibiarin kata dibalikinnya itu. Karena itu kan asalnya berapa menit saya potong-potong ya, hanya yang penting-penting aja yang dilihatin. Jadi anak itu secara tidak langsung jadi tahu, oh beda ya sama bahasa saya gitu kan. Bayangan dia air panas tuh ya water hot. Iya. Ternyata saya langsung ngomong, dan saya tidak ngomong bahas tentang DMMD, nggak usah lah. Lieureun budak naugenya, budak SMP kelas 7. Kita bahas tentang DMMD, lieureun udah aja langsung bilang, bukan water hot, tapi ada yang celetuk ya sebelah kanan, hot water. Kita langsung aja ngomong dan tidak menyalahkan dia, tidak excited banget jadi ya hot water. Oh jadi langsung gitu, oh dibalikinnya. Jadi kita ada anak cowok sebelah kiri yang belakang yang cerita. Itu artinya mother tongue itu mungkin tidak terlalu efektif dibandingkan A, B, D, dan E. Tapi, nah kata Bu Ika, banyak teori terbaru justru memunculkan, tapi ini di luar dari soal ini ya. Karena ini soal mungkin dibuatnya sebelum ada penelitian terbaru. Jadi saya pernah diikut namanya webinar tentang trans language. Ternyata mother tongue itu sangat mungkin menjadi pijakan atau alat bantu untuk memahami bahasa asing, itu katanya ya. Tapi ini memang belum booming, jadi baru ada beberapa yang penelitian kecil sharing di beberapa seminar gitu. Tapi belum jadi sebuah teori yang dipakai di beberapa negara gitu. Nah, yang DE berarti termasuk ke dalam hal yang membuat siswa belajar efektif. Their level of curiosity. Kan kalau mereka penasaran pasti banyak nanya. Insya Allah efektif pembelajarannya gitu ya. May I ask? Ya. Yes. Justru bukannya salah satu penghambat anak siswa-siswa kita itu susah untuk bahasa Inggris karena terlalu mencintai bahasa ibunya, Bu. Ya, itu kan itu that's what we thought ya. Ya, betul. Kata kita kan dulu begitu. Pikirannya begitu. Justru saya setelah ikut saya ada beberapa, nanti saya coba tanya Bu Ika ya, linknya di Konaplin atau apa. Saya juga kaget. Oh, sekarang ternyata ada semacam teori yang memberi akses terhadap mother tongue. Jadi saya juga belum terlalu fix di sini ya, bagaimana posisinya mother tongue di dalam pembelajaran bahasa asing. Kita kan mikirnya gitu ya, malah jadi ngaco gitu kan. Betul nggak? Selama ini kita gitu kan, malah jadi ngaco. Soalnya Inggris sama Sunda udah beda, Inggris sama bahasa Indonesia beda gitu. Ternyata ada istilah trans language, Pak. Tapi itu memang teorinya baru. Mereka sendiri bilang ini baru, jadi belum. Makanya kalau yang baru kan suka banyak dipromosikan di berbagai simposium dan lain-lain gitu ya. Kita sendiri masih belum bisa nerima, oh emang bisa gitu ya. Saya sendiri masih, emang bisa ya mother tongue jadi pijakan gitu. Cuman begini, ini sharing sedikit saja. Yang saya tangkap sih begini, yang saya ambil untuk pembelajaran. Bapak Ibu tidak boleh mengharamkan penggunaan mother tongue. Kalau itu untuk mempercepat anak paham.
bukan mempercepat ya, membuka jalan anak paham gitu. Misalnya begini, kata Bu Ika begini. Ada teks ya, ada teks tentang football nih ya, ada teks tentang football. Terus yang KWL, misalnya tadi KWL ya, apa yang kamu tahu, apa yang kamu ingin tahu, sama apa yang sudah kamu pelajari. Kita kan pakai K dulu ya. Apa yang kamu tahu gitu ya. Nah, kata Bu Ika, sangat boleh guru memberikan kesempatan siswa menjawab itu dengan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa mother tongue. Nanti setelah terkumpul, kita bantu menginggriskan. Katanya begitu. Karena apa? Karena kalau mereka suruh langsung ngomong dalam bahasa Inggris, pasti nggak bisa. Benar nggak, Bu, Pak? Misalnya, what do you know about football? Kebayang nggak anaknya yang bengong? Si ibu nanya apa ya? Gitu kan? Kita bantu. Apa yang kamu tahu tentang football? Yang keluar pasti jawabannya bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Betul nggak? Pemainnya 11. Ya nggak, Bapak Ibu? Gitu kan? Nah, Ya, itu katanya betul. terima dulu. Itu terima dulu. Itu yang dibilang sebagai, yang saya tangkap sebagai ujung-ujungnya trans language itu begitu gitu. Bukan mencampur adukan pola mother tongue, bukan, tapi menjadi pijakan di awal. Oh, oke, pemain apa, pemain bahasa Inggrisnya gitu kan. Kita biasanya pemain dulu nih. Pemain. Mungkin yang play, kita bilang player. Jadi kasih tahu aja, itu teori Wika ya, apa mazhabnya. Ternyata di dalam bahasa juga ada berbagai mazhab. Mereka saling memunculkan mazhab masing-masing. Nah, untuk sementara ini di soal ini, karena yang C itu terbaru teorinya, jadi saya cenderung A, B, D, E itu yang cara untuk supaya belajar efektif. Nah, yang C-nya belum. Gitu. Setuju ya, sementara ya? Setuju, Miss. Oke. Next, 36, Pak Sugianto. Wah, 8 menit lagi nih, nggak kerasa. Kelambatan nggak, Pak? Bu, saya takut kecepatan, sekarang takut kelambatan. Bu. Enggak ya? Enggak, Bu. Ya. Okay. Elements of competencies in English speaking. Ingat, ini fokus di speaking. Elemen kompetensi bahasa Inggris dalam hal speaking itu yang mana aja? Mana sih yang menunjukkan bahwa anak itu bisa ngomong bahasa Inggris gitu loh, lah gampangnya. Mangga Bapak Ibu yang mana? Bisa ngomong, yang mana yang terlihat bisa ngomong itu yang mana sih? Ini mah bukan kecuali ya, jadi pilih ya. Jangan nanti masih terjebak dengan yang tadi. Mana yang salah, bukan. Mana yang merupakan hal-hal berikut ini yang termasuk English speaking, kompetensi dalam English speaking. Yang D. Reporting event, describing places, and performing various interpersonal dialogue. Terus saya balikin. Kenapa nggak milih A? Itu ada monolog ya, Mem. Monolognya sendiri. Good. Ada transaksional monolog. Kalau monolog kan sendiri ya. Sendiri mah. Jadi si ide kita nggak ketangkep orang. Jadi kita nggak gini. Situasinya tidak membuat kita merasa harus ngomong sama orang gitu ya. Betul nggak kalau monolog itu? Oke. Jadi teksuna mah lasutku kata monolog. Tertolak karena kata monolog. Sekarang yang B kenapa nggak dipilih? Kasih. Ayo. Kan tadi milih D, berarti Bapak Ibu menolak B ya? Kenapa B ditolak? Itu responding to implied meaning, Mem. Ya, responding to implied meaning. Itu mengarahnya ke skill apa, Bu?
Itu ke Writing. Reading ya? Writing. Reading ya, Mem? Ke Reading apa reading ya, sama Bu ya? writing ya? Yes, Ke Mem. reading ya. Reading. Yes. Berarti dia responding to implied meaning itu misalnya kayak gini. What do you evaluate from this condition? Dia kan merespon. Di situnya nggak ada yang cari jawabannya, yang artinya harus baca dulu. Oh, kayak harus ini nih. Atau what do you conclude? Nah, gitu ya. Kan itu implied meaning ya. Mereka merespon, oh ini kayaknya kesimpulannya harus begini karena di atas harus begini gitu. Setelah baca teks tentang dilarang A, maka apa yang harus kamu lakukan? Kan nggak ada tuh di situ. Berarti dia respond terhadap implied. Berarti bukan speaking tapi reading. Kenapa C ketolak, Pak, Bu? Ada kata Monolog. Monolog. Oke, pinter lah. Yang E ketolak karena ada kata apa? Simulasi. Ya, kenapa Bu yang simulating jadi bahan untuk penolakan? Kan stimulat. Kenapa Ibu nolak simulating? Kan dia baru simulating, Mam. Baru simulasi. Simulasi. Apa bedanya sama performing? Oke, kita tandingkan dengan C. Kenapa? Apa beda performing? Simulasi dekat-dekat monolog, maybe, Mam. Hah? Simulating mirip-mirip dengan monolog, Mam. Maybe. Iya, bukan yang C. Langsung saya D. Misalnya gini ya. Performing various interpersonal dialogue kan? Apa bedanya sama simulating? Bapak Ibu kan milih D. Yes. Dan nggak mau milih E. Karena ada kata simulating. Emang simulating kenapa bukan bagian dari English speaking skill gitu? Stimulate itu lebih ke stimulate. Stimulate itu the meaning of stimulate is mean Bapak, Pak Dede, simulate loh Pak, bukan stimulate. Oh iya ya, simulate ya. Simulate. Oke. Sorry, ma'am. Let's check it carefully. Simulate. Kebayang nggak kayak gimana simulate dengan kebayang nggak kayak gimana perform? Bayang Bu, kalau dia perform sudah ada speakingnya. Kalau simulating? Simulating Kenapa itu ini simulating transactional and interpersonal dialogues? Kalau gitu boleh saya tarik dulu ke Reading, Mam. kan interpersonal dialogue Bu. Oh iya. Transactional and interpersonal dialogue. And describe objects. Oke, Bapak Ibu kita tarik dulu ke speaking skill ya. Apa sih yang dimaksud dengan orang yang memiliki speaking skill itu? Mohon maaf, saya harus tarik dulu pertanyaan mendasar. Kalau waktu itu kita bahas reading ya. Reading adalah merespon. tahu dari sesuatu yang dibaca. Itu kemampuan reading. Kalau namanya orang bisa ngomong itu kalau gimana? Menirukan sesuatu, menirukan. Mem. Bisa merespon lawan bicara. Iya. Dengan Ya, tepat. respon itu dia ngarang sendiri atau ngikutin orang. Ngikutin orang, Mem. Bukan ya? Ngarang orang. sendiri. Itu mah Ngarang sendiri, Bu. ya harus ngarang sendiri. Berdasarkan Oh, program. Itu marok. Bapak Ibu begini, Bapak Ibu lihat. Oh iya. Mohon maaf ya, barangkali kita mungkin agak sedikit kurang sepakat ya. Ini harus disamakan persepsi, bukan kurang sepakat. Saya sepertinya memang harus mengembalikan pada posisi tentang skill. Kalau ada orang dibilang bisa ngomong itu, kalau saya gini, anak saya nih, saya suka bangga banget anak saya. Ya, anak saya udah bisa ngomong bahasa Korea loh. Itu cirinya apa? Bisa berbicara bahasa Korea. Performing. Ya, ketika saya bilang, anak saya bisa berbicara bahasa Korea, itu cirinya indikatornya apa? Mengerti. Bisa mengerti tentang Bahwa dia ngerti. Kalau kita tahu bahwa dia ngerti, tahu dari mana? Indikator dia ngerti itu gimana? Speaking. Dia bisa berbicara, bisa merespon. Iya, kembali ke pertanyaan saya. Orang bisa disebut bisa ngomong bahasa Jawa karena apa? Indikatornya? karena bisa merespon orang lain yang berbicara bahasa Jawa. Sebentar. Sekarang kita bayangkan sebuah situasi begini ya Pak.
ini yang kalau lihat YouTube saya yang saya buat tentang kurikulum baru, skill baru, sebenarnya itu lama, itu nanti boleh lihat di tahun kemarin kalau nggak salah ya, bulan-bulan September gitu ya. Bapak Ibu, kalau ada orang lewat terus nginjek kaki kita, Bapak Ibu mau apa? Mau menegur. Mau menegur Iya. kan? Akan Bapak Ibu omongkan. Aduh, kamu menginjak kakiku. Maaf, saya teriak. Kamu sengaja gitu. Maaf Pak, Ibu. Lo sengaja ya yang ribut lo. Itu semua adalah Langsung ngegas, langsung keluar ngegas. dari langsung ngegas. Lo macam-macam sama gue gitu. Nanti yang ngejeknya apa? Maksudnya apa? Padahal dia belum tahu. Terus kita ngomongkan, kamu nginjek kaki saya, sakit tahu. Terus ujung-ujungnya kita minta apa ke dia? Kita minta dia melakukan apa? Waktu kamu apa? Gimana maksudnya? Bukan tarik apa? Bukan, kita ngomong ke yang nginjek kaki kita, angkat dong kakinya. Sakit. Nah, ya kan? Bapak Ibu ngomong, angkat dong kakinya. Bapak Ibu ngomong, sakit kaki gue tahu. Itu kan sebenarnya ide Bapak Ibu yang ingin orang melakukan sesuatu, betul nggak? Itulah yang disebut dengan kemampuan speaking. Mengeluarkan ide lewat lisan, dan ide itu adalah ide Ibu sendiri. Kalau simulating, Pak, Bu, ada contoh dialog. A, how are you? B, I'm fine, thank you. And you? C, A, I'm great, thanks. E, where are you going? Terus anak disuruh ngapalin. Terus anak disuruh praktek, itu namanya simulating. Tapi kalau begini, kamu masuk kamu keluar satu orang dari kelas ini, pas kamu masuk, apa yang harus kamu omongin? Yang lain diam ya. Dia masuk kan, si anak yang keluar tadi, kira-kira dia akan ngomong apa? Dia akan melakukan apa? Anak kita masuk kelas, dia kira-kira akan melakukan apa? Hi everybody. Hi everybody. Dia sudah greeting, ya kan? Itu artinya dia perform. Betul nggak? Jadi dia betul-betul butuh ngomong itu. Masa saya ngomong tanpa Bapak Ibu kan pada dilihatin. Halo everybody, walaupun setelah itu lari ke kelasnya, ke mejanya. Halo everybody itu greeting. Itu cara menyapa. Cara menyapa itu bagian dari speaking skill. Jadi speaking skill itu adalah cara-cara menyampaikan ide. Saya mau menyapa kamu. Saya mah bisanya hai. Kalau guru saya bisa bilang good morning everybody. Ya enggak? Ya. Itu artinya orang itu punya speaking skill. Saya kenapa tahu anak saya bisa memiliki kemampuan berbahasa Korea? Ketika saya lewat, dia lagi Zoom, dia kayak ngomong, saya lagi menemukan orang sinetron itu drama Korea. Dia kalau tahu sendiri, saya tahu aja. Saya ke Bapak si Ade lagi ngobrol apaan? Ngobrol bahasa planet, kata saya. Buat dia mah sedang berguna itu di Zoom-nya. Buat kita ketawa-ketawa saya di belakang dia. Ngomong apa sih anak? Cincanau, seo gitu ya. Dia sedang berinteraksi menyampaikan ide dia. Kita kan nggak tahu di sana sedang nanya apa, sehingga anak saya memberikan respon. Itu yang tadi yang hello everybody itu interpersonal dialog, karena nggak ada yang nanya. Tapi kalau pen saya habis nih, terus hey pinjam pulpen dong, itu kan udah namanya transaksional. I borrow your pen, itu sudah transaksional dialog. Jadi duaan, tapi dia ngomong yang orang lain harus mengerjakan sesuatu. Kayak tadi, itu kaki kamu angkat dong, sakit tahu, itu berarti transaksional. Kalau yang hello everyone, boleh nggak dijawab sama si everyone itu? Boleh. Boleh, itu namanya interpersonal. Tidak membutuhkan jawaban yang ditunggu sama si penanya. Itu namanya interpersonal. Oke? Sudah jam 9 lebih. Kayaknya asik ini ngomongin speaking.
sampai nomor 36. Segitu dulu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tambah pusing sehingga ya tambah sering untuk membuka-buka Google. Baru jam 8, Bu. Oh, Sorry, Mam. Berarti Baru dia. jam Berarti 8, dia, Bu. Mam. jam 8. Berarti dia, Iya. Mam. Sampai jam berapa kita? Setengah 9. 8.30 9. Iya. ya? 8.30, Bu. 8.30. Setengah Saya 9.30, Bu. iya lupa. Oh ya betul. Enggak pusing ini dengan speaking. Enggak. Lanjut, Ini Mem. jawabannya apa, Bu? Coba Jawabannya. pusing. Oke, Ini jawabannya apa, Bu? kita lanjut ya. Jawabannya, Bu. Jawabannya C. Oke, jawaban. Yang C. Jawabannya adalah D. D. no. Yang C itu tertolak karena ada monolog. Iya, D. Oh, Reporting D. event. Yang D karena dia reporting event. Kamu laporin kamu lagi ada kejadian apa? Tahu nggak tadi di jalan aku itu berarti reporting events. Describing tempat yang pernah kamu kunjungi, dia cerita lah. Ya enggak? Terus dia performing various interpersonal dialog. Kayak tadi, hello everyone. Jangan halo Kalau ada guru mah jangan halo. Good morning, Miss. Berarti dia sudah memberikan kemampuan speaking, memperlihatkan kemampuan speaking. Itu ya, D ya. Oke, Bu. Oke, 37. What is the teacher's empathetic communication strategy when he or she knows that his or her student answered the question wrongly? Oh, ini mah yang kayak kemarin ya. Ini kenapa dimerahin coba Pak Sugianto? Karena ada tanda baca yang salah. Coba deh Pak Sugianto klik teachernya. Double itu udah harusnya 1 Right. Harusnya apostrof. aja. Oke. Bapak Ibu kira-kira mau milih A, B, C, D, atau E? Memberikan empathetic communication strategy. Kalau ada anak yang salah jawab gitu. Atau salah nanya misalnya. Repeat, Mem. Ya. Repeat the Repeat the question. Kenapa enggak A, Pak? Kenapa enggak A, Pak? Ya itu kayaknya menyindir banget, Mem. Iya, kayaknya agak marah-marah. Bukan nyindir. Iya, Agak marah-marah lagi. kan. Berarti Attention. iya. Itu Jahat nyindir. banget. perhatiin. Iya. Ya, sarkastis itu. Kita perhatikan dengan serius itu gitu kan. Kamu sih nggak perhatiin, makanya. Yes. Dia bilang Iya. semuanya Nggak empati. kamu begitu. Iya, Mak kok gitu sih? Tidak empati banget sama aku. Mungkin di luar berisik. Atau mungkin dia di dekat ke jendelanya di pinggir yang di luar ada banyak anak gitu ya. Kita di depan yang kita pikir fine-fine aja. Jadi kita nggak empati, langsung nyalahin dia, nggak merhatiin. Padahal ada faktor-faktor di luar. Oke, kenapa nggak B? Yang B, Mem. Kenapa nggak B? Itu jawab B. Kok asar kelasnya tuh? Lepas tanggung jawab aja. Ini sekarang posisinya adalah guru memiliki strategi komunikasi yang empatetik. Yes. Kan guru ya. Iya, Guru tuh bukan tahu semuanya. mereka itu nanya salah atau ngomong salah, jangan langsung dijudge karena mereka males, karena mereka ngobrol, karena mereka ngerti. Jangan dulu dijudge. Andaikan kita jadi mereka, nah kan bisa repeat yang tadi ya. Terus maksudnya kenapa yang B nggak dipilih? Karena kita posisinya sebagai guru yang berempati. Sama saja dengan tadi. Bukan berarti. Nah, kalau tadi itu cara metode kita. Nah, gitu kan metode ngajar. Kalau ini sebagai guru yang memiliki komunikasi yang berempati. Nah, beda ya. Empatinya itu, Mem ya. Kalau di sini kita sebagai gurunya yang sebagai memiliki kepribadian, kompetensi kepribadian ya ada ya. Di sini yang sedang diuji adalah kompetensi kepribadian kita. Kalau yang tadi yang kompetensi pedagogik kita. Beda kan? Oke. Beda. Sekarang kenapa ya kita buktikan kalau itu nggak empati? Instruct him or her to read the learning material for the second time. Coba baca lagi. Oh, itu udah. Si Bapak gitu ya. Kelihatan banget kalau pojokan si Bapak guru dan Bu guru. Kemudian yang D, ask him or her to do it at home as homework. Pak, ini apa Pak jawabannya? Udahlah, aja buat kamu.
Jahat banget. Langsung jahat banget. Jahat banget. Dari gimana ini guru. jawabannya? Cari aja di rumah Tadi nanti jawabannya jawabannya. memang yang gimana pertanyaannya tadi? Saya tahu nih dia ngomongnya salah. Coba diulang. Jadi kita pura-pura bukan langsung bilang dia salah, pura-pura kita yang salah. Karena ternyata siapa tahu ketika dia ngulang benar loh, benar nggak? Pernah nggak? Ketika dia ngulang pertanyaannya, Betul. ternyata dia benar kan? Mungkin yang pertama mah salah lidah lah, atau dia ngomongnya cepetan, atau temennya di sebelah ngasih tahu, ih bukan gitu. Si temennya tuh tahu kalau kita tuh nggak ngerti pertanyaannya, siapa tahu jadi berubah. Atau siswanya duduk di ya, belakang, Miss, bisa yang pendengarannya kan? kurang. Yang di depan juga. Terus kurang yang di depan juga. Bahkan kita kadang-kadang yang depan banget lupa ya. Kamu ini sebelah sini mah. Aku nggak tanya. Iya kamu sih ke depan kata saya. Makanya Bapak Ibu kalau ngajar keliling ke belakang, jangan di depan aja. Atau di antara ini ya, di antara dua baris pertama. Kasihan tuh yang sebelah kerek kita tuh nggak ketahuan. Oke, 38 lanjutkan. Mr. Dika is aware that his students consistently make grammatical errors. Pak Dika terus-terusan lihat kesalahan grammar di kelas siswanya pada saat dia nerangin grammar. He then designs to conduct classroom action research. Kalau gitu mah bikin PTK dengan mengaplikasikan strategi berikut. Kira-kira yang mana nih yang enak buat bikin PTK dengan problemnya di grammar? Halo, kirain tidur lagi baca. Soalnya terlalu lama. Bapak Ibu, apakah mau menggunakan communicative language teaching untuk memecahkan masalah grammar? No. No. Kalau itu buat apa, Bu? Speaking. Oh, speaking, betul. Yang B? Inductive method? Bapak Ibu, inductive method kayak apa? Ya, jangan sampai ya. Tapi nggak ngerti juga. Ayo, yang gimana? This inductive method oleh googling. Saya juga sama googling. Inductive method itu adalah Bapak Ibu kan tahu paragraf induktif, paragraf deduktif, paragraf lah. Kalau yang deduktif yang kayak gimana? Kalimat deduktif. Kalau yang induktif The beginning. kayak gimana? Kalau deduktif yang gimana? Kalimat yang di awal Nih saya kasih gambaran. Kalimat yang Saya kasih gambaran. utamanya di awal dan kalimat yang utamanya di awal, betul. Kalau induktif di akhir, kalimat utamanya di akhir. Kalau induktif itu kalimat utamanya di akhir, kalimat awalnya apa, Pak? Kalau paragraf induktif. Bapak kalau kalimat pertamanya itu induktif, kalau induktif mah kalimat utamanya di bawah. Iya. Yang di atas apa? Supporting details. Ya, supporting details. Contoh, saya kasih 2 contoh ya. Kalau saya mau menuliskan paragraf deduktif, saya akan nulis begini. Hari ini saya akan membuat kue bolu. Kue bolu saya terbuat dari berbagai bahan, yaitu telur, terigu, gula, kedah, dan lain-lain. Nah, ketika saya mengatakan hari ini saya mau membuat kue bolu, itu ide besar. Saya tempatkan kalimat itu di awal, maka paragraf saya menjadi paragraf deduktif. Beda dengan paragraf induktif. Hari ini saya sudah menyediakan bolu, sudah menyediakan telur, gula, gula. Kok garam sih? Saya kelihatan banget ya nggak pernah masak.
Saya hari ini menyediakan telur, gula, vanili apa vanila? Ya, kemudian TBM ya, terigu, coklat, misalnya mentega. Karena apa? Karena hari ini saya mau buat bolu. Sebelum saya bilang saya mau buat bolu, orang sudah membayangkan. Karena ada bahan disebutin, ya nggak Pak, Bu? Itulah induktif. Induktif itu dari kecil, dari detail jadi besar. Big ideas. Kalau dari big ideas dipraktekkan. Nah, apakah cara induktif ini cocok untuk memecahkan masalah grammar? No. Kira-kira cocok nggak? No. Kenapa, Bu? Because grammar apa sih tidak ngasih gambaran. Boleh nggak ngajar grammar yang contoh-contoh dulu, terus mereka ngambil kesimpulan sendiri? Boleh. Boleh banget. Saya malah sering begitu. Ketimbang guru-guru saya zaman dulu yang masuk kelas langsung, oke, buka bukunya, tulis present tense. Nulis. Tulis ya, ikutin ya Ibu ya, tulis, salin ya. Present tense adalah pola kalimat yang digunakan. Kita nulis aja, benar nggak Bu? Saya dulu begitu, ya kan? Zaman saya mah begitu. Udah selesai, contoh. Pola subjek plus V1 plus S strip ES. Si gurunya nulis nggak di depan? Di board itu ya. Salin S plus V1 plus terus contoh. I go to Bandung, to school every day. Contoh 2. She goes to school every day. Terus dikasih yang kurung yang tanda tanya sama strip ya. Pernah nggak? Iya. Tanda tanya. Iya. Do you go to school every day? Does she go to school every day? Bener nggak kayak gitu di sekolah dulu? Atau sekarang juga ya. Terus nanti di bawahnya ada minus. Minus terus dia begini. I don't go to school every day. She doesn't go to school every day. Itu namanya guru itu nerangin secara deduktif. Yang induktif yang gimana? Kira-kira? The student give example first. Itu terus? The student can Yang give example the student atau the teacher? Kalau the studentnya udah tahu gitu? Yeah. Contoh past tense udah tahu belum? Ini contoh sedikit aja ya. Bapak Ibu nanti boleh lihat YouTube saya yang nerangin rekonteks tahun kemarin ada 11 sesi, 11 apa ya namanya? 11 apa tuh? 11 seri nerangin grammar. Nerangin rekonteks, di dalamnya ada nerangin past tense sama nerangin comparative degree. Jadi saya nanya begini, what did you do this morning? Anak itu nggak ngerti pertanyaan what did you do itu nggak ngerti. Saya yakin nggak ngerti karena kan baru diajarinya, betul nggak? Yeah. Terus kalau mereka diam, saya tanya, kamu ngapain tadi pagi? Jangan bilang apa yang kamu lakukan tadi pagi. Nggak terlalu bagus. Ke anaknya cuma ngomong gini, kamu tadi pagi ngapain? Sebutin aja lah KM-nya. Misalnya Fajar atau Budi. Tadi saya melakukan itu di kelasnya teman saya, karena teman saya nggak masuk, saya coba masuk ke dia ngomongnya di konteks. Fajar namanya. Fajar, kamu tadi ngapain pagi-pagi? Kata dia, mandi. Apalagi? Kan pasti ya kita nanya apalagi ya. Saya tidak mau nulis mandi. Kenapa? Karena saya tahu kalau nulis mandi, nanti kalau dirubah jadi past tense jadi apa? Kalau mandi bahasa Inggrisnya anak-anak akan bilang apa? Take shower. Take a bath ya, take a shower kan. Saya nggak mau nulis take a shower. Karena saya tahu kalau nanti saya ubah ke dalam past tense, dia akan menjadi irregular, betul nggak? Iya. Oke, jadi saya simpan, saya pura-pura nggak dengar, apalagi, saya pura-pura apalagi. Terus dia bilang, saya pakai baju. Nah, sampai ketemu kata yang dia nyebutin itu benar-benar dia lakukan dan kata itu regular verb.
Misalnya, setelah itu kamu kemana? Terus aku ke sekolah, terus aku main. Langsung saya tulis play. Main apa? Misalnya saya nanya ya. Main apa bahasa Inggrisnya? Play. Pasti ada orang yang tahu ya. Mungkin nggak tahu sekarang. Tulis play. Terus saya bilang, berarti Fajar played football this morning. Dah, satu, dah. Terus apalagi yang dikerjakan si ini? Cari kata-kata yang reguler dulu ya. Jangan dikokin dua-duanya. Setelah dilihatin, misalnya ada yang play, ada yang tiba-tiba kalau di depan kelas suka ada anak yang lewat ya, anak lewat di depan kita kan, di depan kelas itu. Setelah lewat, terus kita tanya, tadi anak yang 2 itu ngapain tuh? Jalan, Miss. Mereka jalan, kita bilang, apa jalan? Ada yang tahu lah. Kita langsung tulisnya walked. Walk. Kita urutkan tuh. Kita nggak akan ngomongin dulu tentang pasien. Kita tanya, coba perhatikan ada kesamaannya nggak? Mungkin nggak anak-anak jawab ada kesamaannya? Mungkin. Mungkin. Kira-kira jawaban anak akan bilang apa? Ditambah kata ede. Oh ini, iya Bu, itu mah ede semua. Barulah kita bilang, nah yang berede-ede begitu tuh, karena dia dilakukannya tadi pagi. Kalau kalian mau mengungkapkan sesuatu yang dilakukan pada waktu lampau, contohnya tadi pagi, maka kegiatannya ini tuh dikasih ede. Sudah Pak, Bu, 2 jam pelajaran saya ngomongin itu doang. Itu namanya induktif. Siapa yang ngasih taunya? Siapa yang menyimpulkannya? Students. Siswa. Tapi kita mengarahkan, itulah fungsinya guru, menjadi fasilitator. Itu namanya induktif. Jadi grammar itu bisa diakalin dengan cara inductive method. Gitu ya Pak Bu ya? Setuju? Iya. Yang nggak setuju boleh ngacung, boleh pulang. Agreement. Kalau kontrastif analisis itu si pihak yang belajarnya harus tahu dulu. Kalau kontrastif itu kan mereka harus tahu ya. Kalau grammar kan mereka tuh nggak tahu ya, betul nggak? Kalau ngajarin grammar itu pasti kita ngajarin sesuatu yang mereka nggak tahu, betul nggak? Iya. Ya, jadi sistemnya harus yang nerangin. Nah, cara neranginnya bisa deduktif, bisa induktif. Sekarang, kalau D kenapa nggak dipakai sebagai jawaban? Kalau D untuk masalah apa nih kayaknya kira-kira? Untuk tes. Untuk masalah skill apa? Atau punya masalah apa kalau main mapping? Tadi pernah dibahas tuh di nomor-nomor sebelumnya. Di main mapping itu biasanya untuk? Kalau communicative language teaching untuk masalah apa? Speaking. Speaking. Kalau mind mapping kira-kira untuk apa? Writing. Untuk Project. Writing. skill apa yang getting something? Writing. Getting something new. Ya, getting something new from apa? Coba kira-kira. Apa skill yang dia itu getting something, receiving? Skill apa yang receiving? From reading. Reading. Dan listening. Tapi Ibu nanti boleh cek YouTube saya. Listening sama reading adalah receptive skill. Dia itu getting something. Kalau listening, getting something from what they listen, what they hear. Kalau reading, getting something from what the printed material say. Gitu. Misalnya, apa saja yang dilakukan si ketua ini di teks itu? Ayo dibikin mind mapping dulu gitu ya. Set. Biar cepet kan? Biar bisa menggambarkan temanya kan? Itu di reading. Nah, yang error analysis ini memang di grammar, tapi kalau anaknya udah tingkat 3. Pernah nggak Bapak Ibu yang belajar TOEFL itu waktu kuliah structure 4? Kalau nggak salah saya dulu sama Profesor Emi. Ada satu kalimat. Kamu cari yang salahnya, betul kan? Yang benernya harusnya gimana? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Error analysis kan?
Error recognition namanya ya. Mungkin nggak anak belajar grammarnya kayak gitu? No. Nggak mungkin, karena itu mah udah bukan bagian anak SMP ya. Udah tinggi itu. Tapi kalau grammarnya anak SMP adalah mereka kan mendapatkan sesuatu yang baru ya, pola baru, kosakata baru, pola kalimat baru. Berarti kita harus memberitahu dengan cara deduktif atau induktif. Nah, grammar itu bagusnya pakai induktif kalau membuat anak jadi terasa nanti dapat banget. Oke, setuju? Kita lanjutkan ke 39. Utilizing strategies to motivate students learning is among the key factors in. Nah ya, strategi yang digunakan untuk memotivasi siswa dalam belajar, making students successful in learning because it may bla bla bla. Jadi penggunaan beberapa strategi supaya anak belajarnya bagus itu ada beberapa faktor. Tanya ya, yang membuat anak tuh jadi sukses belajar bahasa Inggris. Itu karena apa? Motivasi itu membuat mereka gimana gitu. Jadi kita kan harus memotivasi siswa. Memotivasi itu buat apa sih gitu? Supaya mereka apa yang kita berikan motivasinya itu? About the teacher and learning. About the teacher? Bu, about the teacher in learning loh, Bu. Jadi antusias sama Pak gurunya, Bu, sama Bu gurunya itu mah. Maybe, Mom. Maybe, Mom. Yeah, we have to be careful Ada in teachernya yang B. Ada teacher ya. Kalau B itu jatuhnya nih, nanti kagum sama teachernya doang. Asik ada ini, asik ada si ibu ini. Oke, yang mana Bu? Pak? Next student. Partisipan. Aktifnya dalam hal apa, Bu? Oh iya, complete dialog ya. Selesaikan dulu, ayo. Kata Pak Andi tadi, katanya literasinya dibaca dulu ini benar-benar. Benar-benar dibaca dulu. Yes, right. You have to read it carefully. Help students at their own level. Mana ya yang bisa membantu untuk belajar supaya sukses belajarnya gitu. Use achievable and relevant learning material helpful for students. Use achievable and relevant learning materials helpful for students. Yes, Yakin Bu, menggunakan materi pembelajaran yang bisa dicapai dan yang relevan. Membantu siswa. Oke, kita simpan dulu. Kenapa enggak A ya? Iya sih. Kenapa enggak A? Jadi A. Saya jadi A berubah. Saya jadi A. Kenapa enggak C? Mirip-mirip juga ya jawabannya ya. Tapi ingat, yang kita inginkan adalah strategi yang berguna dalam memotivasi siswa untuk belajar itu bisa bermanfaat sehingga dia jadi sukses belajarnya. Jadi indikator memotivasinya itu, faktor-faktor yang membuat si murid termotivasi itu yang mana? Yang B sama D tolak ya, berarti tinggal A, C, dan E. Kita harus cari dua di antara mereka yang tertolak, yang sehingga C. Pasti ada satu yang benar. Kenapa, Pak? Environment. Yang E. Yang E. Ada yang dua orang nih, yang grup yang mazhab E, ada yang mazhab C, ada yang mazhab A. Ayo, masing-masing mempresentasikan kelebihannya. Because on A is ada kalimat yang set their own set, jadi men-setting kemampuan mereka gitu, Mem. Itu alasan motivasinya. Kalau yang A itu bantu siswa membuat tujuan pembelajarannya sendiri, tapi yang bisa diraih. Itu yang A. Bantu siswa menyusun
TP-nya sendiri, itu ya yang A. Aduh, pusing. Bapak Ibu suka bantu siswa bikin TP sendiri? Atau TP-nya udah kita yang bikin? TP-nya sudah dibuatin, Bu. Ya, tujuan Sudah pelajaran dibuat. TP-nya sudah dibuat dibuat. oleh TP udah gurunya. dibuat. TP aja sama guru ya. Iya. Jadi kira-kira ketolak apa keterima nih yang A? Ketolak. Ketolak. Jadi yang tadi yang pendukung mazhab A harus mengalah ya. Kita pindah ke mazhab C dan E. Ayo kira-kira yang Relax, enjoy, mencirikan memberi Environment, lingkungan. siswa yang Yes, mana? relax Ya. and enjoyable. Enjoy. Yang relax, enjoyable. Bapak Lingkungan Ibu kalau jadi belajarnya siswa termotivasi Lingkungan. yang mana nih? Ada pleasant, relax, and enjoyable learning environment atau ada learning materials yang relevan dan achievable? Yang E. Nah, Oke, nih itu. saya kasih tahu lagi ya. Kalau ngomongin achievable itu di learning objectives atau di learning materials? Learning material. Mungkin nggak achievable di learning material? Achievable itu apa sih? Perolehan, Yang bisa capaian. dicapai. Capai. Ya. Yang bisa dicapai itu tujuan pembelajaran atau materi pembelajaran? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan. Mungkin nggak materi pembelajaran itu tercapai? Materi. Materi ya? Materi ya? Tujuan Materi itu tujuan tercapai atau relevan? Tujuan kan ya? Relevan. Iya, Relevan kalau materi materi mah harus pendidikan. relevan, harus meaningful, harus dekat dengan siswa. Bukan achievable, karena ini sudah jadi kalau learning material kan. Tapi kalau TP itu sesuatu yang dituju, tertuju atau tidak, tercapai atau tidak. Tidak. Berarti yang E itu tolak karena ada kata achievable. Achievable. Masalahnya achievable-nya disandingkan dengan learning materials. Kalau kita nggak hati-hati bacanya sih fine-fine aja, karena kita lihatnya learning materials, right? Achievable. Tapi kalau sudah achievable N artinya achievable learning material dan relevant learning material. Masa sih ada achievable learning materials? Tuh maksudnya. Kata Pak Dede ya. Nah, hanya jadi kieu. Jadi kieu caranya tadi mah enggak gini ya pemahaman teh. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi yang bikin termotivasi sehingga jadi belajarnya itu berhasil adalah create pleasant, relax, and enjoyable learning environment. Sepakat ya? Oke. Nyaman. Ada 23.2 gininya. Sekarang mah beneran udah lebih 3 menit. Bapak Ibu, mohon maaf bila malam ini agak kurang berkenan dengan beberapa pernyataan saya. Mungkin kayak gitu banget sih Bu Nining. Ini saya disuruh tarik dulu menjadi ke basic dulu, dan saya udah advance gitu ya. Yang takutnya nggak sama. Kita samakan suaranya dan samakan cara berpikirnya. Saya mohon undur diri dulu. Terima kasih atas Sama-sama antusiasme Ibu. yang luar biasa. Terima Thank you, kasih. ma'am. Terima kasih. Kalau besok. Oke ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nining dan Ibu Bapak sekalian. Ya Ibu Bapak, ya itu ya, setelah kecepatannya agak dikurangi, menurut saya ini baru dibahas soalnya itu hanya 10 ya, 10 atau 11 soal gitu untuk hari ini. 10 Pak. Kalau berapa ya? 10 ya? 28 sampai 239 berarti 10 ya. Nah, Ibu Bapak, ini mohon maaf nih saya nggak bisa terlalu panjang malam ini untuk menyampaikan trik nanti ke depan seperti apa, karena malam hari ini pun sedang berjalan di ruang sebelah itu yang mapel yang umum, dan saya nggak bisa menutup speakernya gitu. Kalau tadi masih bisa, sekarang nggak bisa ditutup speakernya, jadi pastinya bocor suaranya masuk ke sini gitu ya, ke ruangan. Nah Ibu Bapak, intinya seperti itu. Nanti mungkin untuk pertemuan
selanjutnya berarti masih ada dua kali pertemuan lagi ya Ibu Bapak ya, nanti mudah-mudahan semua soal bisa dibahas dengan baik gitu, dan juga mudah-mudahan Ibu Bapak nanti bisa ada kesepahaman. Baik, silakan Pak Kristomus. Baik, terima kasih Pak. Ini berarti tinggal 2 pertemuan lagi ya Pak? Ya, ya. Oh, karena kalau ini kan yang hasil diskusi baru 30-an lebih. Nah, berarti kan masih setengah. Memang kalau pertemuan hari ini enak Pak, tapi kalau tinggal 2 pertemuan lagi mungkin kalau speednya dipercepat lagi atau gimana ya Pak? Iya. Takutnya nggak bisa dibahas yang sampai 60, Semua ya. tapi tergantung teman juga sih bagaimana. Ya, paling nanti gitu Pak, nanti yang di pertemuan 2 pertemuan sisa 30 itu 30 soal sisa jika mau dimaksimalkan 60 ya, mudah-mudahan satu pertemuan itu bisa 15 soal kita bahas. Jadi satu pertemuan 15, satu pertemuan sisanya 15, jadi 30 soal, total 60 soal bisa kebahas. Dan kalau sisanya nanti saya ada soal-soal lebih sih, untuk misalkan nggak keburu sampai dibahas, nanti saya berikan link videonya yang bisa Ibu Bapak lihat gitu ya, untuk pembahasan soalnya. Berikut juga dengan contoh-contoh soalnya nanti saya kirimkan juga. Tapi ini soal sudah tidak tersusun. Iya Bu, memang yang kemarin dikirim kan belum tersusun, itu tinggal disusunkan aja, tinggal diurutkan nomornya saja ke bawah. Gitu. Ya, demikian ya Ibu Bapak semuanya. Mohon maaf nih saya belum untuk malam ini tidak bisa menyampaikan hal yang lebih panjang ataupun lebih mendetail tentang kelanjutannya. Tapi insya Allah untuk 2 kali pertemuan besok kita usahakan maksimal sampai soal itu bisa terbahas semuanya. Dan kalaupun misalkan nanti ada soal-soal yang dari saya yang ingin Ibu Bapak pelajari, nanti saya berikan juga contoh soalnya yang sebelumnya dan juga link video untuk sebagai panduan untuk Ibu Bapak belajar. Demikian kiranya, dan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Andri.